interpretasi terhadap Al-Quran yang berbeda-beda itu memang berpotensi terjadi. Karena setiap pemikiran seseorang punya pendekatan yang berbeda-beda. Yang dikatakan salah ketika interpretasi itu keluar daripada rule yang diinginkan oleh Al-Quran, yang diinginkan oleh Islam khususnya. Sebenarnya Islam yang dikatakan baik itu, apakah Islam hari ini sesuai dengan Islam yang memang dibawa dari Nabi Muhammad, ataukah sudah berbeda nih? Gitu kan? Nah, apakah bisa kita mengatakan bahwa terorisme, kerusakan lingkungan itu juga kontribusi Islam? Karena di situ diisi oleh alim ulama, para pimpin-pimpin agama itu. Kalau begitu gimana itu? Itu apakah itu bisa dikatakan sebagai kontribusi Islam terhadap kerusakan zaman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama tentu kita nggak bercanda aja, bukan forum diskusi. Selamat datang kembali di Bongkar Pasang Project, channel yang lebih progresif daripada majelis-majelis yang diselenggarakan oleh Ulil Absar. Pertanyaan baliknya adalah, kenapa Anda begitu peduli untuk mengembalikan ekosistem awal? Pasti kolapar toh. Lebihan. Oh, enggak ya? Ya. Ya, kita kembali di Bongkar Pasang Project kali ini. Kali ini kedatangan Al Ustadz Al Mukarram. Masya Allah. Adinda kecil kita. Lu ketawa karir betul ya. Mijar Ali Fahmi. Siapa yang tidak kenal beliau kan di seantero jagat maya Indonesia ini. Berlebihan Kamu ini. Lumayan populer sekarang ya Ustadz ya. Tapi Om suka. Oh iya. Ngikutin ini Mas Bali? Enggak ngikutin. Lihat aja kontennya kemarin. Ya, kembali lagi ya menuju Ramadan ini ya. Jadi kita perlu kembali ke unsur-unsur nilai, value dalam kehidupan ini yang tentu tidak lepas dari masyarakat Indonesia, yaitu unsur-unsur keagamaan. Agama ini kan dipandang merusak. Ya bukan agama merusak, maksudnya agama akhir-akhir ini citranya itu menjadi buruk. Ya karena ulah oleh kelompok-kelompok agama itu ya. Menurut ente Al Ustadz Al Mukarram Syekh berlebihan. Menurutmu kira-kira definisi agama, kita dudukan dulu ya secara definitif ya. Definisi agama menurut antum itu gimana? Agama ya secara definisi, biar kita melihat apakah ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh ormas-ormas agama ini. Sebelum kita masuk ke spesifik ya, karena menuju Ramadan mungkin lebih banyak soal Islamnya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman Bongkar Pasang. Anjay, Bupati kamu. Jangan terlalu formal. Oke, jangan terlalu formal. Jadi kalau saya melihat ya, walaupun kamu tidak merokok, saya merokok nggak apa-apa ya. Oh iya, siap. Jadi begini ya, kalau saya melihat secara definisi ya, kalau ukur agama itu terbagi dari dua kata teman-teman, yaitu a dan gamma. A itu yang artinya tidak, gamma itu artinya kacau. Jadi secara terminologi bisa kita simpulkan bahwa agama itu ya ada aturan di dalamnya yang itu membuat tidak kacau. Walaupun sebenarnya ya, agama tidak akan menjamin ketika ada aturan tidak ada kekacauan yang dilakukan oleh para oknum gitu. Tapi paling tidak dengan adanya aturan ada fokus yang dilakukan, dan ketika aktivitas manusia itu ada yang membatasi. Karena kalau dalam prinsip hukum, ketika manusia tidak ada pembatasan dalam aktivitasnya, maka dia akan bebas sesuai dengan keinginan masing-masing, dan dia juga berpotensi gitu kan, merebut hak-hak kemerdekaan orang lain ketika tidak ada aturan. Jadi agama itu prinsipnya di situ. Oke, menarik. Saya kasih satu unpopular opinion ya. Oke. Sebagai apa ini? Bagian dari perspektif. Saya bikin penasaran. Kamu ini kan sudah ustadz juga kan? Oh, enggak lah. Jadi, saya kasih labeling dulu. Al Ustadz. Enggak berlebihan. Ini biasa saya. Oke, jadi ini ada unpopular opinion ini. Artinya kan ada Islam sebagai sebuah agama seperti yang tadi definisikan ya. Ada aturan yang mengikat
ada Muslim atau orang-orang yang beragama Islam dalam konteks ini ya. Ya konteks agama ini maksudnya secara definitif Islam ya. Oke. Orang mengatakan bahwa ketika misalnya penemuan-penemuan para ulama ya, misalnya dianggap sebuah itu penemuan dan Islam, Al-Quran sudah jauh lebih dulu membahas itu, dan itu menganggap ada nilai Islam di situ. Orang tergerak karena membaca sebuah ayat, kayak Muhammadiyah misalnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan membaca sebuah ayat, membentuklah sekolah segala macam itu ya, pendidikan. Juga misalnya apakah misalnya orang-orang yang bergerak untuk menuju pengelolaan konsesi tambang itu atau terorisme misalnya kalau lebih jauh lagi kan, itu juga apakah digerakkan oleh ayat-ayat. Nah misalnya kalau yang satunya dikatakan oleh Islam, mereka ini kan juga membaca ayat kemudian menggerakkan. Yeah. Nah, itu gimana itu menaruh perspektif kepada dua konteks itu. Oke. Nah, itu. Ya, kalau saya melihat begini ya, kita Mungkin harus kembali menyangkut kepada ijtihad itu ya. Oke. Soal ijtihad itu. Oke. Jadi saya ingin mengajak teman-teman berkontemplasi bagaimana sebenarnya ya kan? Ya, enggak begitu ya. Oke. Ya. Jadi artinya saya ingin mengajak teman-teman untuk berkontemplasi ya, melihat kembali bagaimana sejarah dan juga Al-Quran itu turun gitu. Oke, menarik. Kita harus ingat bahwa Al-Quran turun itu bukan tekstual teman-teman. Jadi bukan langsung tertulis dan jadi gitu saja. Tapi konteksnya adalah Al-Quran itu turun dalam konteks menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi kacamata zaman ya, itu ya. Zaman itu ya. Jadi Al-Quran akan turun, ayat-ayat akan turun ketika ada kondisi tertentu. Misalkan ya surah Al-Lahab misalkan. Itu turun karena apa ya? Karena kejadian-kejadian Abu Lahab. Begitupun ayat-ayat yang lain, surah-surah yang lainnya. Nah, jadi kita harus melihat bahwa ternyata Al-Quran ini sifatnya kontekstual sesuai dengan kondisi yang terjadi pada saat itu. Nah, kalau kita tarik di masa-masa khalifah, kan masa-masa khalifah dan proses pergantian dari masa Nabi ke masa khalifah itu, kepemimpinan yang para sahabat, kita perlu menyadari bahwa ternyata sudah ada banyak perbedaan pemikiran dari dulu, ya. Sudah ada perbedaan cara pandang dalam memaknai Al-Quran. Nah, ini akan menjawab. Iya, ada interpretasi terhadap Al-Quran karena bahasa-bahasa Al-Quran itu adalah bahasa-bahasa yang general. Apalagi kalau sekarang di pondok-pondoknya suka mempelajari yang namanya nahwu sorof gitu kan. Untuk memaknai kata dan juga kalimat yang ada dalam Al-Quran. Nah, jadi dalam kondisi itu, contoh misalkan lahirlah beberapa aliran seperti adanya Syiah gitu kan, ada Khawarij, Mu'tazilah gitu kan, dan beberapa golongan lainnya. Sunni juga. Oh iya, Sunni juga. Sorry, ya. Nah, dari kondisi itu kita bisa melihat bahwa Islam juga mengajar kepada kita akan ada 70 lebih golongan yang hadir dalam Islam. 72 golongan, ya kan? Nah, jadi bisa kita lihat bahwa ternyata kenapa ada golongan-golongan itu gitu kan? Bukan hanya karena konteks soal perbedaan pandangan saja, tapi juga melihat terhadap interpretasi terhadap Al-Quran yang berbeda-beda. Nah, makanya lahirlah itu golongan aliran tadi gitu kan? Nanti akan saya kaitkan dengan kondisi saat ini. Jadi bisa kita lihat dalam per hari ini dalam kondisi sejarah kita membuktikan bahwa contoh perdebatan antara Jabariyah dengan Qadariyah ya. Jabariyah mengatakan bahwa segala aktivitas yang kita lakukan di dunia ini itu sudah diatur oleh Tuhan, itu semua takdir Tuhan gitu kan. Nah, Qadariyah membantah, mengatakan bahwa nggak bisa. Allah sudah bilang, aku tidak akan mengubah suatu kaum jika bukan kaum itu sendiri yang mengubahnya. Jadi ketika kamu dari miskin menjadi kaya itu usahamu gitu loh. Dari kamu itu orang yang tidak pintar menjadi pintar itu juga usahamu, bukan takdir yang kemudian itu diatur dari awal oleh Tuhan gitu. Nah, jadi dalam perbedaan perspektif ini, kalau kita kondisikan dengan yang ada di Indonesia khususnya, dengan adanya proses tambang misalkan terorisme dan lain-lain, ingat ya, tambang itu boleh nggak di dalam Indonesia atau di dunia ini? Boleh. Yang penting tidak berlebihan. Saya pernah membaca satu buku ya, dan Nabi menjelaskan begini. Bukunya Nabi tulis buku ini bukan? Bukan. Ya, salah satunya di Sirah Nabawiyah. Bukan Nabi tulis buku. Ya. Jadi Nabi pernah bilang begini ya. Engkau harus ketika makan ya berhenti sebelum kenyang. Ya. Artinya kita ingin diajarkan bahwa kita tidak boleh berlebihan dalam hidup, bahkan makan sekalipun tidak berlebihan. Nah, indahnya Islam tuh di situ, diajarkan dari kita bangun tidur sampai tidur kembali. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa ketika adanya tambang segala macam hari ini, kita tidak menolak sebenarnya, tapi ketika itu berlebihan sampai membuat kondisi lingkungan itu menjadi tercemar, membuat masyarakat ini semakin hancur, nah problemnya di situ. Begitupun soal terorisme, gitu kan. Islam tidak pernah mengajarkan untuk membenci agama lain. Terorisme ini kan menganggap dirinya paling benar, gitu kan. Menganggap bahwa agama di luar daripada Islam itu benar. Walaupun egoisme itu yang berbahaya gitu loh. Walaupun sebenarnya kebenaran agama ini perspektif masing-masing gitu loh. Hindu akan menganggap dirinya benar dalam konteks dirinya
kita akan menganggap kita itu benar secara Islam gitu, dalam konteks Islam. Tapi biarkan itu menjadi konsumsi pribadi gitu, keyakinan pribadi. Jangan sampai kita memaksaan keyakinan seseorang untuk mengikuti keyakinan kita. Oke. Apa contohnya? Contohnya adalah ketika zaman Nabi, ketika dia hijrah ya dari Mekah ke Madinah. Yang dilakukan Nabi di situ ada namanya konstitusi pertama di dunia yang diakui itu Piagam Madinah tuh. Jadi Piagam Madinah ini menjadi cikal bakal muatan-muatan kemanusiaan itu dihadirkan. Apa buktinya? Dengan adanya masjid yang dibangun bukan hanya untuk orang Islam, tapi juga untuk orang-orang di luar daripada Islam. Untuk apa? Untuk beristirahat, untuk tempat belajar. Nah, makanya saya sedikit miris dengan kondisi hari ini. Ada beberapa masjid yang kemudian itu dia melarang gitu lah. Bahkan orang Islam sendiri untuk beristirahat di masjid. Nah, ini kan menjadi pertanyaan besar. Sampai kapan ya pemahaman tentang Islam yang universal itu udah mulai hilang di Indonesia? Berarti ada pertanyaan menarik ya, Pak. Ya, Saya mengerti penjelasan apa tadi ya, Ustadz ya. Begini Syekh. Berlebihan. Aku salah paham. Begini. Berdasarkan penjelasan tadi kan kita meletakkan di awal, sampai Ustadz ya, meletakkan di awal bahwa ada aturan atau agama itu artinya ada aturan yang mengatur kita agar hidup kita tidak kacau, gitu ya. Kemudian bergerak kepada bagian sosiologis ya, soal bahwa dalam perjalanan peradaban Islam ada begitu banyak perspektif sampai membentuk berbagai golongan itu. Ya, betul. Kemudian pertanyaannya adalah di mana kemurnian agama itu, atau di mana Islam yang murni itu, atau Islam yang bersambung, bukan bersambung ya, Islam yang memang bisa kita anggap sebagai ini nilai yang absah. Bisa nggak kita sampai pada nilai yang absah atau kemurnian Islam itu? Kalau semua bergantung perspektif atau semua benar berdasarkan persepsinya masing-masing aliran itu ya, maka apakah memungkinkan Islam hari ini bisa dikatakan sudah keluar dari kemurniannya? Karena semua sudah berdasarkan interpretasi. Nah, itu kalau ada opini begitu, bagaimana itu cara kita mendeliver itu menjadi sebuah jawaban? Nah, kamu kita kan harus sebagai seorang pembaharu pemikiran Islam ya. Jangan begitu. Nah, jadi kita perlu melihat begini ya, dalam konteks per hari ini, maka saya melihat bahwa interpretasi terhadap Al-Quran yang berbeda-beda itu memang berpotensi terjadi. Karena setiap pemikiran seseorang punya pendekatan yang berbeda-beda. Yang dikatakan salah ketika interpretasi itu keluar daripada rule yang diinginkan oleh Al-Quran, yang diinginkan oleh Islam khususnya. Jadi makanya dalam konteks per hari ini, maka kita perlu melihat sebenarnya Islam yang dikatakan baik itu apakah Islam hari ini sesuai dengan Islam yang memang dibawa dari Nabi Muhammad ataukah sudah berbeda nih gitu kan. Nah, makanya kita lihat begini, ada satu buku yang ditulis oleh Siti Jubaidah itu yang siapa? Siti Jubaidah, Siti Jubaidah, yang beliau menulis buku yaitu Sejarah Peradaban Islam, yaitu sejarah kemajuan yang diberikan oleh Islam. Nah, ini nih yang seringkali orang Islam di Indonesia khususnya tidak mengetahui bahwa ternyata, teman-teman, saya kasih tahu ya, ini fakta bahwa kemajuan dunia hari ini adalah berkat kontribusi daripada orang-orang Islam. Contohnya di mana? Salah satunya di dinasti Abbasiyah. Gitu kan. Dinasti Abbasiyah itu banyak melahirkan tokoh-tokoh hebat, gitu kan. Seperti Ibnu Rus, gitu kan, Ibnu Sina, Al-Farabi, gitu kan. Dengan orang-orang yang melahirkan ilmu kedokteran, kimia, fisika, itu semua kontribusi orang Islam. Yang itu menjadi landasan orang-orang Eropa untuk pengembangan pengetahuan hari ini. Nah, kenapa? Itu kontribusi Islam. Kontribusi Islam tuh gitu kan. Yang ini memang orang Islam sendiri hari ini tidak menyadari itu. Bahkan merasa bahwa kemajuan hari ini itu berkat orang Eropa. Ada pertanyaan menarik. Iya. Ada pertanyaan menarik. Pertanyaan ini menarik ini. Kalau seandainya semua ilmu-ilmu itu, misalnya di zaman Abbasiyah itu kita menganggap itu sebagai kontribusi Islam, karena mereka membaca ayat segala macam, kemudian bergerak menemukan ilmu kedokteran segala macam itulah. Nah, apakah bisa kita mengatakan bahwa terorisme, kerusakan lingkungan itu juga kontribusi Islam? Karena di situ diisi oleh alim ulama, para pimpin-pimpin agama itu. Itu kalau begitu gimana itu? Itu apakah itu bisa dikatakan sebagai kontribusi Islam terhadap kerusakan zaman? Sementara di satu sisi kita mengakui bahwa Islam berkontribusi terhadap kemajuan peradaban. Tapi di sisi yang lain ada opini yang berkembang bahwa ya ini juga didasari oleh ada dorongan agama ya, dalam hal ini Islam. Apakah itu juga bisa kita sebut sebagai bagian dari sumbangsi Islam terhadap kerusakan zaman?
Atau jangan-jangan kita hanya ingin mengakui satu kebaikan tapi melupakan apa yang dibuat oleh kelompok-kelompok agama ini, gitu. Gitu. Nah, itu gimana itu cara melihat kamu sebagai pemuka agama melihat itu? Kamu melihat itu perkembangan itu seperti apa? Nah, opini yang itu yang apa? Kontra opinian itu seperti apa? Nah, saya melihat begini bahwa kita perlu menyadari kemajuan atau peradaban itu adalah syarat utamanya itu ada dua. Ya. Yang pertama ilmu pengetahuan, yang kedua akhlak. Akhlak ini akan berbicara soal batasan-batasan dalam kita bertindak. Nah, kita melihat kembali kemajuan itu teman-teman, tidak mungkin ada yang namanya kerusakan. Kalau kita bicara kalau ukur kemajuan, gitu kan. Berarti tidak boleh ada kerusakan. Makanya di sisi yang lain, kalau kita melihat kembali kondisi hari ini, dan juga kita merefleksikan bagaimana perjalanan Nabi Muhammad dalam membawa ajaran Islam, yang pertama yang dilakukan adalah memperbaiki akhlak manusia. Jadi artinya karena saat itu masyarakat Arab bukan berarti mereka tidak berilmu pengetahuan, berilmu pengetahuan. Karena mereka pintar buat taktik perang, pintar berdagang, pintar buat syair. Ini ilmu pengetahuan sekali ini. Tapi menjadi problemnya adalah akhlak mereka terhadap sesama manusia dan juga sesama lingkungannya. Itu yang berbahaya. Makanya kalau kita lihat kembali dalam konteks hari ini dengan adanya pertambangan, terorisme segala macam tadi, saya katakan dengan tegas itu bukan bagian kontribusi Islam. Karena prinsip dasarnya, prinsip yang pertama, Islam mengajarkan kepada kebenaran dan ada batasan-batasan tertentu. Di sisi yang lain, itu tercermin dalam tindakan-tindakan manusia, khususnya orang-orang Islam. Maka kesimpulannya adalah Islam tidak pernah memberikan kontribusi untuk menghancurkan bangsa ataupun lingkungan tertentu, atau bahkan mengajarkan untuk membenci manusia lain, walaupun berbeda agama. Jadi intinya di situ. Jadi kita harus menyadari betul bahwa ternyata Islam ini tidak pernah memberikan kontribusi yang buruk, tapi Islam selalu mengajarkan untuk ada batasan loh ketika kamu melakukan segala sesuatu, nggak boleh berlebihan. Makanya saya bilang tadi, tambang itu boleh, yang penting jangan sampai merusak lingkungan, gitu kan? Saya memahami itu. Tapi kan misalnya pertanyaan lanjutannya begini, apakah Islam hanya mengakui perbuatan muslimnya yang baik, tapi tidak mengakui perbuatan muslimnya yang buruk? Nah, itu gimana itu? Jadi Islam itu seolah-olah apa ya? Seolah-olah melihat bahwa agama yang maunya yang baik aja yang dilakukan, yang diakui, yang buruk yang dilakukan tidak mau diakui. Ini bukan Islam. Nah, itu berarti Islam seolah-olah menghindar dari realita. Terlepas dari realita, agama macam apa yang terlepas dari realita? Kan begitu pertanyaannya. Nah, kalau ada pertanyaan begitu bagaimana? Maka jawabannya sederhana. Kalau kita melihat bahwa Ustadz Adi Hidayat. Jadi saya menjawab dengan sederhana bahwa Islam yang pertama tidak pernah mengajarkan untuk melakukan keburukan. Nah, yang kedua, benar itu, gitu kan? Nah, yang kedua, ini kan Islam ini ya tidak pernah untuk memberikan kontribusi untuk menghancurkan apapun. Dia hanya berfokus pada memberikan kebaikan-kebaikan dan kebenaran dalam aktivitas kita. Makanya kalau kita lihat lagi dengan kondisi yang terjadi tadi, bahwa apakah Islam juga ini hanya sekedar mengafirmasi adanya kebenaran saja, ataukah yang buruk ini tidak diafirmasi, gitu kan? Islam sudah mengajarkan dua hal, bahwa ada namanya surga dan neraka, gitu kan. Walaupun kita juga masih mengawang-awang seperti apa gambarannya, gitu kan. Tapi paling tidak surga dan neraka bagi saya, dia punya gambaran. Iya kan? Tapi bagi saya, surga dan neraka itu bukan hanya soal hal yang tidak bisa kita lihat. Contoh ya, kalau kita melakukan keburukan di muka bumi, apa konsekuensi logisnya? Bisa dipenjara, bisa dipukul sama orang. Itu neraka bagi saya. Ketika kamu melakukan kebaikan-kebaikan, membantu orang dan juga berkontribusi buat orang, gitu kan, itu juga bentuk daripada surga. Artinya ini adalah konsepsi dasar yang perlu kita tahu, bahwa Islam tidak pernah menghindar untuk mengakui tadi proses kejahatan tadi, bukan, gitu kan. Tapi akan ada balasan ketika kamu melakukan keburukan-keburukan itu. Jadi memang saya bisa simpulkan bahwa Islam ini hanya memberikan tindakan-tindakan dan juga memerintahkan untuk melakukan hal yang baik, dan itu menjauhi larangan-larangan daripada Tuhan, yaitu Allah sendiri, gitu kan. Jadi yang salah ini bukan Islamnya, tapi orang yang kita katakan sebagai muslimnya. Berarti kita bisa mengatakan bahwa ini semua ini kan soal interpretasi, kemampuan kita menginterpretasi nilai-nilai Islam atau prinsip-prinsip Islam ini. Pertanyaan selanjutnya adalah, saya memahami ya strukturnya ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana sih cara menginterpretasi dengan benar itu, sehingga kita tidak jatuh atau terjerembab di dalam prinsip-prinsip yang keliru, prinsip-prinsip yang salah, atau menyeleweng dari nilai-nilai dasar Islam itu. Bagaimana cara membangun interpretasi yang benar itu?
atau ada interpretasi yang harus melalui cara apa, misalnya metode menginterpretasi itu ada tata caranya atau seperti apa? Nah, itu kan menyangkut dengan soal-soal ijtihad itu. Nah, ijtihad yang benar itu bagaimana sih sehingga kita berada di dalam role atau rel nilai-nilai Islam ini? Oke. Nah, saya perlu melihat begini dan merangkai secara sederhana bahwa kalau kita melihat konteks interpretasi terhadap ini, maka ini kan membutuhkan sumber-sumber ilmu pengetahuan yang lebih matang lagi nih, gitu kan. Nah, saya akan coba menjawab dengan keterbatasan ilmu pengetahuan saya bahwa memang, gitu kan, dalam menginterpretasikan kondisi yang ada dalam Al-Quran atau informasi yang ada dalam Al-Quran, itu kita perlu melihat nih, ketika ada interpretasi dan nanti berujung pada tindakan, apakah tindakan itu ya merugikan lingkungan? Silat kan? apa bagaimana? Jadi apakah tindakan yang kita lakukan dari hasil interpretasi tadi kan, akan membawa keburukan atau justru membawa kebaikan? Nah, jadi tolak ukur melihat interpretasi itu benar atau tidak, itu kan tindakan dia lakukan. Berarti Karena jadi ketika dia itu merugikan orang lain atau lingkungannya, maka itu salah interpretasi terhadap Al-Quran. Berarti saya mau. Jadi ada nilai kebenaran di atas yang sebagai acuan, prinsip. Ketika diinterpretasi harus bernilai kebaikan, gitu betul. Ya kan? Apabila dia sudah bernilai kebaikan, pasti dia akan bernilai keindahan terhadap aktivitas sehari-hari. Nah, pertanyaannya adalah apabila interpretasi kebenaran menuju amaliyah, atau kebaikan yang dilakukan itu tentu pasti berefek pada lingkungan sekitar, kan? Nah, ketika dia berefek buruk, untuk menjaga agar tidak berefek buruk ini kepada keburukan ini, itu gimana itu cara mendeliver kebenaran kepada kebaikan? Yang diukur itu apa? Apakah dampak, sejauh mana dampaknya, atau sejauh mana kebenarannya bisa diinterpretasi, atau melihat dampaknya itu? Nah, itu. Nah, jadi kalau untuk pertanyaan itu, kita dalam konteks tertentu bisa kita begini. Nah, jika dalam konteks negara, itu kan, maka kita melihat bahwa ada namanya AMDAL, itu kan, analisis dampak lingkungan tuh, sebelum adanya tindakan, entah itu pembangunan atau kita itu melakukan proses pengambilan hasil alam, gitu kan, entah itu batu bara dan sebagainya. Nah, itu dalam konteks. Dari dalam konteks Islam pun, itu kan, kita juga perlu melihat nih, kan, dampaknya terhadap masyarakat, gitu kan. Makanya tadi bahwa ketika ada proses pertambangan, ketika ada proses pengelolaan hasil alam, itu kan, yang itu memang itu keinginan kita untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat, misalkan harus perlu melihat nih, analisis dulu nih, ketika ada proses pelakuan ini atau menambang di kondisi tertentu, apakah lebih banyak buruknya atau baiknya? Ketika lebih banyak baiknya, maka bisa dilakukan, tapi tetap dengan batasan tertentu. Karena ketika kita melakukan dengan tidak ada batasan, contoh misalkan nih, ada penambangan, pasca daripada penambangan, rata-rata di Indonesia tidak ada yang namanya penutupan kembali hasil tambangan itu, atau semua tambang ditanam buruk kembali, lah, gitu. Jadi gitu. Jadi artinya perlu ada proses reboisasi kalau bahasa lingkungannya, gitu kan. Jadi perlu kita lihat bahwa di dalam Islam sendiri mengajarkan kepada kita di Al-Baqarah itu dengan tegas bahwa Allah ingin menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Ya kan? Enggak begitu. Walaupun, gitu kan. Walaupun malaikat mempertanyakan, ya Allah, kenapa engkau menciptakan manusia yang pada ujungnya membuat kerusakan? Ini mereka siapa itu? Di berani-beraninya bertanya. Oh, tidak ya, begitu ya. Nah, saya terangkan Jadi artinya bahwa kita di sini diajarkan manusia itu ada dua diciptakan, sebagai khalifah dan juga sebagai hamba. Sebagai khalifah dan Abdullah, gitu kan. Khalifah ini fokusnya adalah untuk beraktivitas untuk diri sendiri, memperdalam ilmu pengetahuan, memperbaiki akhlak manusia. Untuk apa? Berhubungan langsung dengan Tuhan. Ada konteks yang namanya hablum minan nas, gitu kan, hubungan dengan manusia, dan ada konteks hablum minal alam, gitu. Bagaimana kita berhubungan dengan alam. Ya, tadi itu ada batasan tertentu tadi tuh. Karena gitu, karena ketika kamu tebang pohon sembarangan, pasti ada namanya banjir, gitu kan. Nah, ini namanya sunatullah dalam Islam, gitu kan. Nah, jadi yang kedua, bicara soal kehambaan abdu, gitu kan, kita diajarkan untuk berhubungan langsung vertikal dengan Tuhan. Jadi perlu kita lihat bahwa dalam konteks ini kita harus menjadi khalifah yang baik dengan tolak ukur dan batasan tertentu, dan juga kita harus menjadi orang yang punya kehambaan yang baik, hubungan vertikal dengan Tuhan. Makanya dalam satu buku itu kan, nilai dasar perjuangan ini kan mengajar kepada kita bahwa ketika manusia ingin menjadi yang namanya insan kamil, manusia sempurna yang diinginkan oleh Allah, maka fokusnya adalah menyeimbangkan antara tugas kekhalifahan dan juga tugas kehambaan. Harus balance bahasa ekonominya. Jadi akan menjadi satu insan kamil, gitu kan. Jadi di situ tuh. Saya begini ya.
Saya dapatlah kerangka ininya. Ya. Dan lanjutan adalah ini kan soal saya tadi mengerti deh bahwa ada nilai awal yang disebut sebagai kebenaran, prinsip dideliver kepada dampak sosiologis berupa nilai kebaikan dan keindahan. Pertanyaan selanjutnya adalah dengan landasan yang dibangun oleh agama ini, ujungnya apakah bisa sampai kepada kebahagiaan hidup oleh apa penawaran agama itu, apakah bisa sampai kepada kebahagiaan? Namanya hidup ini saya cari apa bahagia aja, happiness. Nah, apakah bisa sampai ke kebenaran kebaikan itu? Apakah bisa sampai kepada kebahagiaan itu? Apakah agama bisa membuat kita bahagia dengan harapan-harapan yang kadang-kadang kita pikir di utopia itu? Nah, jadi kalau saya melihat dan menyadari betul bahwa agama tidak membuat bahagia, justru membuat bahagia. Karena di Oke. dalam agama, Apa argumentasinya apa? Argumentasinya begini, saya terangkan pelan-pelan. Oke. Ya, bahwa karena di dalam agama ini kan tidak hanya menyuruh kita untuk beribadah dengan Tuhan saja, kan? Tidak hanya berdoa kepada Tuhan saja, tapi ada usaha-usaha kita dibekali yang namanya akal oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk berpikir, gitu kan? Oke. Untuk berpikir untuk bagaimana kita mengelola alam ini untuk menjadi lebih baik. Contoh misalkan adanya rumah yang megah, motor yang bagus, HP yang bagus hari ini, itu adalah hasil daripada kerja akal, kerja pikiran manusia. Nah, karena kan ada dua orang diangkat derajatnya dalam Islam. Yang pertama beramal soleh, yang kedua berilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan inilah yang kita gunakan sebagai dasar untuk memperbaharui alam, mengelola alam semesta untuk kebermanfaatan. Jadi artinya agama tidak akan dikatakan sebagai memberikan kebahagiaan ketika agama ini membatasi kita untuk mengelola alam. Tapi hari ini kita menyadari bahwa Islam sendiri mengajarkan kepada kita untuk mengelola alam, tapi dengan batasan-batasan tertentu. Makanya saya sedikit batasannya itu ada di mana? Ini pertanyaannya. Batasannya di mana sementara misalnya ya, dengan untuk mencapai kebahagiaan harus ada pengelolaan terhadap alam misalnya. Nah, dengan kerusakan yang ada itu kan kita tidak jelas ini batasan Islam itu atau batasan agama itu dia berada di mana. Sehingga kita tidak melampaui batasan itu untuk menciptakan kerusakan-kerusakan baru. Jadi kayaknya host ini nggak paham dengan argumen saya. Gitu. Jadi saya terangkan sekali lagi ya bahwa batasannya di sini. Maka saya menarik satu perdebatan satu ideologi hari ini. Banyak sekali ideologi seperti kapitalisme, liberalisme, sosialisme, komunisme segala macam hari ini yang sering kita lihat. Nah, saya salah satu orang hari ini yang tidak sepakat dengan ideologi-ideologi itu, ya. Saya percaya, tapi saya tidak sepakat adanya klasifikasi ideologi itu. Karena di dalam Islam sendiri, dalam Islam sendiri, bicara kapital, bicara modal misalkan, apakah Islam menyuruh kita untuk tidak kaya? Islam menyuruh kita untuk kaya, Pak. Jadi secara bicara soal kapital, Islam bisa mendorong kita untuk kaya. Karena kalau kita nggak kaya, tidak anti material lagi. Tidak anti materi gitu kan. Karena kalau kita tidak kaya, kita tidak bisa bantu orang gitu kan. Tidak bisa melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Tuhan gitu kan. Nah, yang kedua, kita bicara soal liberal, soal kebebasan. Apakah Islam membatasi manusia dalam bebas? Enggak, ya kan? Justru Islam itu memberikan kebebasan kita untuk belajar apapun, kebebasan untuk kita itu berdinamika dimanapun gitu kan, mencari sumber rezeki dengan cara apapun. Yang terpenting adalah harus ada aturan dan batasan tertentu, apa tidak sampai merugikan orang lain. Kita bicara sosial misalkan, Islam sosial sekali, bahkan bukan hanya antara agamanya saja gitu kan, bahkan dengan lintas agama kita disuruh untuk saling menghargai yang dinamakan toleransi. Nah, jadi artinya bahwa dengan perdebatan ideologi yang ada hari ini itu hanya sebagai ego dari para tokoh-tokoh ini gitu kan. Jadi sedangkan semua ideologi itu sudah terlingkup dalam Islam dan kita diberikan semua kebebasan itu. Yang terpenting adalah satu, jangan sampai dengan modal yang kau miliki sampai merusak orang lain, jangan sampai dengan kebebasan yang diberikan sampai membuat orang lain itu tidak bahagia gitu kan. Jangan sampai dengan sosialmu kamu sampai melupakan bahwa kepentingan sosial itu lebih penting daripada kepentingan individu. Karena memang kita dilahirkan sebagai individu, kita hidup di kelompok masyarakat, berdampak untuk masyarakat, dan kita akan kembali secara individu, mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Saya memahami apa yang Al-Ustadz sampaikan ya. Saya memahami bahwa ada semacam nilai yang diperjuangkan, begitu ya. Tetapi pertanyaannya itu kembali lagi, ini kan begitu banyak kelompok orang kan. Kita kan mengalami kegamangan dalam beragama, gamang betul kita melihat nilai, karena referensi kita adalah para tokoh-tokoh itu. Sekarang mau referensi kita siapa? Nah,
ada unsur, bukan ada unsur ya, ada realita sosiologis yang menunjukkan bahwa batasan itu kita sulit menemukan. Nah itu batasan itu ada di mana? Ini kan bukan soal ideologi lagi, tapi bagaimana agama memberikan batasan yang jelas terhadap ada kerusakan, ada kebaikan. Itu batasan di mana agar tidak melampaui. Misalnya kita sekarang bicara soal batasan antara ada kerusakan tambang yang berlebih, ada orang kelompok lain yang menolak, ada kelompok yang menerima dan seterusnya kan. Nah batasan itu kan kita gampang betul melihat batasan itu ada di mana dia sebenarnya. Hanya kan pertanyaannya adalah prinsip-prinsip itu dia memberikan batasan itu sejauh mana. Misalnya ini kan bukan soal aturan teknis saja dalam melihat agama menjawab realita kehidupan sehari-hari, bukan cuma soal itu, tapi secara paradigma agama itu apakah bisa memberikan batasan yang jelas antara kerusakan kebahagiaan. Kalaupun bisa memberikan batasan terhadap kerusakan dan bukan kebaikan, apakah itu bisa membawa kita sampai pada kebahagiaan. Kebahagiaan itu tentu misalnya dalam believer itu kita dekat sama kecukupan atau kepunyaan harta yang cukup untuk membantu orang dan seterusnya. Apakah agama bisa membawa kita sampai batasan itu? Itu maksud saya. Batasannya itu ada di situ. Itu di mana? Agama apakah bisa sampai pada batasan itu? Sehingga kita beragama itu inilah yang sebenarnya Islam yang dimaksud oleh Nabi misalnya ya. Bahwa Islam ini ya benar-benar rahmatan lil alamin. Itu kan fakta menunjukkan bahwa ada interpretasi lain, ada persepsi lain. Tentu saya mengerti bahwa ini soal persepsi atau interpretasi dari berbagai macam kelompok. Nah kan kita mencari di mana benang kemurnian itu. Itulah. Apakah perlu misalnya kalau dia tidak menemukan, apakah agama ini perlu ditinggalkan? Karena tidak relevan dengan zaman misalnya, karena dia hidup di zaman yang tempo dulu misalnya begitu. Nah itu gimana itu? Kalau ada pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Bagaimana Al Ustadz menjawab pertanyaan itu? Jadi intinya begini ya, kalau kita melihat batasan ya antara kebahagiaan dengan kerusakan yang terjadi di masyarakat itu, ada dua kata yang selalu saya ingat, yaitu bersyukur dan ikhlas. Anjay, ya, kamu terlalu anjay. Astagfirullahaladzim. Bersyukur dan ikhlas ini maksudnya adalah ketika dalam proses bersyukur ya, maka kita perlu menyadari bahwa ketika apa yang kita dapatkan dan apa yang kita rasakan hari ini, kita perlu mengetahui yang namanya kecukupan. Jadi jangan sampai ketika kita mengelola ataupun memanfaatkan alam ini, jangan sampai ada yang namanya tidak cukup. Jadi yang membuat batasan itu sebenarnya soal kecukupan aja itu kan. Karena kenapa manusia ini dia itu selalu ada pada membuat kerusakan sampai tidak mengenal batasan, karena adanya ego gitu kan. Ego personal, ego seperti apa? Oh saya tidak mau nih kakaknya saya cuma seperti ini, saya mau lebih banyak lagi, saya nggak peduli, gitu kan? Ketika ada kerusakan yang lebih besar daripada apa yang saya lakukan, gitu. Jadi artinya di situ. Jadi ketika di sisi yang lain, selain bersyukur yang kita harus dalami, kita harus ada yang namanya keikhlasan. Keikhlasan itu adalah ketika hal-hal yang memang tidak selalu kita dapatkan, maka kita coba untuk merelakan, gitu kan? Untuk apa? Bukan untuk berhenti, tapi untuk terus berjuang agar bagaimana apa yang kita inginkan ini terus tercapai. Makanya sebenarnya kebahagiaan atau kebenaran itu dan juga batasan dalam kerusakan itu adalah bicara soal kecukupan gitu kan, dan juga bicara soal membatasi ego kita gitu kan. Karena manusia tidak pernah cukup sebenarnya. Hari ini kita punya uang 1 juta, tapi ketika sudah punya uang segitu, kita masih pengen uang lebih banyak lagi gitu kan. Jadi itu ngotis barang-barang gitu ya. Saya mengerti. Soal kesyukuran dan keikhlasan. Artinya kan kita ini kan tidak bisa lagi. Karena kita tahu bahwa masyarakat grassroots, kaum mustadafin, proletariat ini kan sudah hidup dengan keikhlasan dan kerelaan itu ya, kesyukuran itu ya. Pertanyaannya adalah apakah Islam, pakai bisik aja, apakah Islam tidak revolusioner karena dia hanya mengajar keikhlasan dan kerelaan, tidak mendorong orang untuk melakukan pembebasan atau revolusi? Nanti orang dengar itu pertanyaan begitu. Jadi ada satu bab ya dalam satu. Apakah Islam itu tidak dekat dengan teologi pembebasan? Sehingga agama ini cenderung membelenggu, membuat sudah rela, nggak apa-apa kita ditindas oleh negara, kita dimiskinkan segala macam. Problem-problem itu adalah takdir, kemiskinan Anda adalah takdir. Saya pertanyaan ini akan kembali lagi ke masa-masa Jabariyah dan juga masa-masa di mana peperangan Nabi dulu. Jadi saya sedikit tapi saya kasih garis merah bahwa
Abbasiyah tentu berkontribusi terhadap peradaban. Tapi kan dia juga membunuh kelompok-kelompok pemikir seperti Mu'tazilah dan lain-lain. Itu perlu dicatat. Artinya ada keburukan juga yang dilakukan. Nah, saya perlu melihat bahwa ya dalam masa peperangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dulu kan, dan di Madinah itu khususnya dari perang Badar, ya, perang Khandaq dan lain sebagainya, saya sedikit kepikiran dari buku yang pernah saya baca itu kan, yaitu buku Quraish Shihab ya. Buku Quraish Shihab yang judulnya adalah Islam yang disalahpahami. Nah, banyak sekali orang beranggapan bahwa ya ketika dalam konteks penyebaran agama Islam seringkali terjadi yang namanya salah paham bahwa Islam tersebar dengan pedang, Islam tersebar dengan cara membunuh. Saya katakan tidak itu kan. Karena saat itu peperangan bisa terjadi antara orang Islam dengan di luar Islam itu karena adalah untuk menjaga diri gitu kan. Untuk membela diri terhadap serangan-serangan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, jadi artinya tidak ada yang namanya Islam itu tersebar dengan peperangan gitu kan. Justru Islam tersebar dengan kebaikan-kebaikan. Karena apa? Dulu kalau orang berperang dan menang, biasanya lawan perangnya itu dibantai, diambil semua hartanya. Tapi kalau Islam berperang, ketika orang itu sudah kalah, dia tidak akan membantai. Ketika orang sudah menyatakan sikap menyerah, dia tidak akan membunuh orang-orang itu dan juga memberikan kebebasan untuk hidup. Nah, kita kembali ke masa sekarang bahwa kita akan melihat bahwa ketika ada hal-hal yang kita tidak dapatkan dan kita suruh untuk bersyukur dan ikhlaskan saja, kita harus ingat ya, Islam itu mengajarkan yang namanya ikhtiar. Ikhtiar itu adalah usaha, ya. Usaha kita untuk mencapai tujuan kita. Karena Islam justru itu melarang orang-orang untuk hanya diam saja gitu loh. Contoh misalkan bicara soal jodoh udah diatur, rezeki sudah diatur. Walaupun sudah diatur, kita harus menjemput gitu loh. Kamu punya jodoh, itu nanti. Jadi artinya bahwa ikhtiar itu sebagai jalan kita untuk mengusahakan apa yang menjadi tujuan kita. Karena jangan sampai kita hanya beranggapan oh rezeki sudah diatur berarti rezeki datang sendiri. Enggak. Semuanya itu tidak akan datang dengan sendirinya tanpa adanya proses penjemputan gitu kan. Kita saja tidak akan bisa makan kalau kita tidak pergi ke warung untuk beli makan misalnya. Nah, jadi begitu tuh. Jadi artinya Islam tidak pernah mengajarkan kaumnya atau umatnya. Berarti Islam tidak anti revolusioner. Tidak anti revolusioner karena ada usaha yang diberikan. Justru manusia-manusia yang tidak baik itu dalam Islam adalah manusia yang cuma diam doang, menerima kemudian takdir yang itu tidak ada usaha di dalamnya. Makanya kita mengenal namanya perjuangan. Ketika kita mengalami kegagalan dalam hidup, kita tidak boleh berdiam diri, kita harus ada perjuangan. Karena perjuangan itu adalah berusaha sampai akhir. Sampai kita mendapatkan hasil yang maksimal, itu namanya adalah perjuangan. Kalau usahanya, saya berusaha mencari rezeki sekarang, terus nggak dapat rezeki, ya udahlah, kita syukurin aja gitu kan. Nggak begitu. Kita nggak dapat rezeki sekarang, kita usaha lagi esok hari. Misalnya kamu ditindas negara, ya lawan. Ya lawan gitu loh, dengan cara kita. Kalau saya melawan dengan cara apa? Menulis dan juga menjadi konten kreator. Itu kamu dalam upaya melawan negara itu? Melawan negara, bukan melawan. jangan ambil tadi saya itu. Bukan melawan, tapi saya sayang sama negara. Karena evaluasi itulah bentuk saya memberikan kasih sayang kepedulian terhadap negara. Patriotisme itu kan cinta kepada tanah air ya, bukan kepada pemerintah kan? Bukan, tanah air karena pemerintah. Ya oke, berarti Islam tidak anti revolusioner ya? Tidak anti, justru revolusioner sekali gitu kan. Dengan bukti bahwa tadi banyak tokoh-tokoh Islam melahirkan banyak ilmu pengetahuan, itu revolusioner sekali. Peduli terhadap ilmu ya, sangat menghargai ilmu ya. Menghargai sekali. Menarik. Iya. Kira-kira kalau kaitannya sama Ramadan ini apa misalnya? Saya kan awam betul ini soal Islam. Sama gimana? Maksudnya ada sistem-sistem yang dibangun, prinsip-prinsip nilai yang dibangun itu terhadap realitas aktivitas sehari-hari. Kenapa harus ada bulan Ramadan? Ini kan menuju Ramadan, biar seolah-olah nyambung aja. Ingin menunjukkan apa Ramadan ini? Ada bulan yang namanya Ramadan ini tempat orang berpuasa. Itu hubungan sosiologisnya apa sih terhadap apa yang diinginkan oleh Islam? Nanti ujungnya baru kita nyari sama-sama. Apakah Ramadan ini bisa membawa orang kepada kebahagiaan juga atau tidak? Jadi kalau saya melihat ya dalam sependek pengetahuan saya tentang Ramadan, gitu kan. Jadi Ramadan yang dipahami oleh orang Islam hari ini hanya pada konteks menahan dahaga dan juga menahan lapar dan juga mendapatkan pahala. Ya, mungkin itu hal yang menjadi hal yang benar gitu. Cuma di sisi lain sifatnya doktrinatif. Karena apa? Karena ketika kita hanya menyempitkan pemahaman itu bahwa Ramadan hanya soal menahan dahaga dan lapar dan juga mendapatkan pahala, berarti kita lupa esensi sosiologis daripada adanya Ramadan. Salah satunya apa?
yang pertama ketika kita bicara Ramadan, kita akan merasakan hal yang sama dengan orang-orang yang tidak mendapatkan makan setiap hari. Gitu kan. Di sisi yang lain juga, kita diajarkan untuk yang namanya peduli terhadap orang di sekitar kita. Gitu kan. Karena Ali Syarif pernah mengatakan, ketika engkau mendapatkan yang namanya penderitaan, maka engkau itu hidup. Dan ketika engkau itu merasakan penderitaan orang lain, maka engkau dikatakan sebagai manusia. Nah, jadi kesimpulannya adalah bicara soal Ramadan itu adalah bicara soal interaksi kita yang lebih dalam terhadap manusia lain, dan juga interaksi kita lebih dalam untuk melaksanakan perintah Tuhan. Sangat revolusioner. Yes, of course. Sampai satu Islam is amazing, bro. Yes. Iya. Tapi iya, saya menariknya itu begini, Mas. Nah, Soal apa fakta-fakta sosiologis aja sebenarnya. Yang kita menganggap bahwa ya, agama ini revolusioner, agama ini pro terhadap kebaikan, kebenaran dan keindahan. Tetapi kan fakta menunjukkan bahwa kita mengalami kegagaman. Kita bingung terhadap siapa sih tokoh Islam yang kita ikuti. Yang bisa kita ikuti adalah tokoh-tokoh terdahulu. Tapi hari ini gimana? Hari ini siapa? Yang kita mengatakan siapa tokoh intelektual Muslim cendekiawan Islam yang kita ikuti. Mungkin dulu kita bisa dengan gampang menyebut berbagai nama, tapi hari ini kita mau menyebut nama siapa, coba? Kalau kita menyebut nama A, mungkin dia hanya berdiri di podium kemudian berceramah, memberikan motivasi, nahan lapar tapi pulang dari majelisnya naik mobil dan seterusnya. Iya. Ya kan? Sementara rakyatnya hidup dalam penderitaan, kemiskinan struktural dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang itu gimana sebenarnya agama hidup hari ini itu apa? Apakah masih mempertahankan prinsip-prinsip nilai-nilai itu, atau sebenarnya sudah semakin jauh? Misalnya kamu menjelaskan tadi itu kan luar biasa sekali itu kontribusi agama ya. Kita memahami itu. Tapi dulu kita bisa menyebut banyak nama tokoh. Hari ini apakah kita masih bisa menyebut banyak nama atau tokoh yang berkontribusi secara intelektual, terutama dalam urusan ilmu pengetahuan? Oke. Nah, jadi saya melihat begini ya, dengan kondisi agama hari khususnya Indonesia, gitu kan. Saya tidak menganggap diri kita juga paling baik, enggak. Tapi ini kondisi secara objektif perlu kita lihat bahwa hari ini secara peribadatan clear Indonesia itu. Oke. Gitu kan. Tapi yang perlu kita pertanyakan lagi adalah soal tugas kekhalifahnya itu di mana sebenarnya. Tugas kekhalifahnya kita harus ingat bahwa ada kontribusi Tuhan di dalamnya. Ada juga kontribusi akal pikiran manusia dan juga dampak kita terhadap orang lain. Nah, makanya kalau kita bicara soal ibadat, sholat segala macam, saya pikir Indonesia clear. Gitu. Tapi soal kontribusi pikirannya terhadap membuat kebijakan yang baru, misalkan terus mengelola alam itu agar orang bermanfaat hari ini juga, itu kan menjadi pertanyaan besar, gitu kan, bahwa sebenarnya nilai Islam ini seperti apa? Gitu kan? Makanya saya lihat kembali, ini sebenarnya bukan salah pada konteks Islamnya, tapi orang-orang yang menjalankannya. Makanya kalau lihat tokoh-tokoh di Indonesia hari ini sebenarnya masih banyak yang itu mencerminkan keintelektualannya, gitu kan. Kalau yang sifatnya doktrin terhadap ibadah personal dengan Tuhan saja itu banyak sekali, gitu kan. Tapi beberapa tokoh, gitu kan, yang mungkin ini nanti bisa kalian ini sendiri, saya tidak akan sebutkan. Yang ketika misalnya apakah aktivis-aktivis di penjara itu kelompok-kelompok Islam ikut membela? Pertanyaan begini, kalau misalnya Islam kita menganggap sebagai kelompok atau agama yang memperjuangkan kaum-kaum yang lemah itu, kaum-kaum mustadafin itu. Tapi kan faktanya ketika aktivis-aktivis para demonstran itu memperjuangkan keadilan, ya, Islam itu kan begitu terobsesi terhadap keadilan, ya kan? Dia kan menggambarkan ada keadilan yang diinginkan oleh agama ini, ya kan, gitu ya. Tapi kan fakta menunjukkan bahwa apakah ada hari ini, misalnya hari ini ya, kalau dulu mungkin kita gampang dengan menyebut nama, tapi hari ini apakah demikian? Bisa bertahan agama di antara arus zaman yang terus menggulingkan kekuasaan Prabowo Gibran? Tidak, lanjut. Jadi saya pikir ya agama atau Islam hari ini itu bisa sebenarnya menyesuaikan dengan kondisi zaman, karena dasarnya saja perkembangan hari ini ya dari pemahaman tentang interpretasi terhadap Islam, gitu kan. Cuman yang menjadi persoalan adalah bagaimana sekiranya anak muda ini lahir sebagai kelompok-kelompok individu-individu yang kemudian punya kesadaran bahwa berislam bukan hanya tentang kita ini beribadah dengan Tuhan, tapi juga kita itu bisa berdampak di masyarakat. Contohnya tadi misalkan ketika ada aktivis-aktivis yang itu sifatnya itu di penjara dengan mereka memperjuangkan kebenaran, dan banyak tokoh-tokoh Islam misalkan tidak membela mereka, ini menjadi pertanyaan besar, gitu kan. Di mana keberpihakan? Di mana keberpihakan itu? Nah itu makanya ingat begini, kan? Nabi pernah bersabda begini, ya.
manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pintar juga kamu. Kamu tuh dari Ustaz kan? Nah, jadi artinya saya ini adalah sebenarnya Oke, salah dulu ya. Jadi artinya bahwa ya kebermanfaatan dan kebaikan kita itu bukan hanya soal yang sifatnya besar, tapi ketika kita peduli terhadap orang-orang sekitar kita yang dizolimi, ya kan, oleh pemerintah misalkan, maka kita hadir paling tidak menyuarakan melalui apa? Konten-konten tertentu misalkan, melalui media-media tertentu untuk apa? Untuk kita menyaksikan bahwa kebenaran tidak boleh didiamkan, karena mendiamkan kesalahan juga keburukan untuk manusia tersebut, gitu kan. Jadi posisi Islam hari ini adalah tokoh-tokoh Islam khususnya itu belum memperjelas posisinya dalam memperjuangkan, bahkan yang jadi mirisnya adalah tokoh-tokoh Islam sendiri ini yang ada yang nambang gitu kan, segala macam gitu. Oke, saya bilang tadi nambang boleh, tapi ini kan fakta menunjukkan bahwa tambang di Indonesia semua rusak gitu. Masyarakat menderita gitu kan. Nah, dan tidak berkontribusi terhadap keadilan kesejahteraan masyarakat gitu kan. setempat lah. Nah, ini kan menjadi pertanyaan sebenarnya. Kalau masyarakat sejahtera, maka tidak akan ada yang namanya kritikan sebenarnya. Iya, kan? betul. Jadi kalau masyarakat sudah sejahtera, berarti berjalanlah nilai Islam itu dengan baik. Tokoh-tokoh Islam yang saja sudah seperti itu. Ini oknum ya, bukan semua ya. Oknum seperti itu gitu kan. Bagaimana mungkin Indonesia bisa maju melalui nilai-nilai yang kita bawa, nilai agama ini, kan? Sedangkan tokoh-tokohnya tidak mencerminkan benar-benar nilai agama tersebut. Padahal Islam sebenarnya adalah agama pembebasan. Agama pembebasan, agama universal, ya, tidak diri. memperhatikan, maksudnya tidak subjektif dan melihat bahwa yang kita buat kebaikan hanya pada orang Islam, enggak. Orang non Muslim sekalipun kita harus melakukan kebaikan pada dia, gitu kan. Karena kita bicara konteks kemanusiaan seperti diajarkan dalam Piagam Madinah, bukan konteks agamanya saja. Benar, itu kamu ini cerdas juga. Enggak begitu. Ini saya merasa kurang.